Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dina Agnes Kristianisi sebagai moderator di kelompok 2. Nah, di sini kami akan membahas beberapa teori tentang akuntansi. Nah, yang pertama yang kami akan bahas adalah perumusan atau metode perumusan teori akuntansi. Yang kedua adalah pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Yang ketiga adalah perumusan teori akuntansi di Indonesia. Nah, yang pertama akan dijelaskan dengan teman kita yang bernama Dayura. Dengan beliau kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perumusan teori akuntansi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan suatu landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara rasional, etis, dan ilmiah untuk dipertanggungjawabkan. Berbagai ragam dalam penggolongan dan istilah untuk menjelaskan metode perumusan teori akuntansi ini, serta sifat dan tata caranya. Sehingga merumuskan teori akuntansi, atau dengan kata lain, untuk melakukan penelitian akuntansi harus memiliki metode. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja metode-metode pada perumusan teori akuntansi. Pertama, metode deskriptif. Karena akuntansi dianggap seni, sebab itu metode perumusan teori akuntansi harus bersifat deskriptif atau menjelaskan. Sehingga tujuan dari metode ini untuk menjelaskan, menganalisis praktik yang sudah ada dan sekarang diterima. Yang kedua, tentang metode psikologikal pragmatik. Metode ini melihat dari sisi reaksi pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi itu yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Apabila ada reaksi, maka dianggap bermanfaat dan relevan. Apabila tidak ada reaksi, maka dia anggap ada masalah, bukan hanya dari laporan keuangan tersebut, melainkan ada faktor lain. Baik, yang ketiga, metode normatif. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah sudah berlaku atau dipraktekkan sekarang atau tidak. 4. Metode positif. Metode positif merupakan suatu metode yang diawali dari metode ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Pada metode ini dapat dirumuskan masalah penelitian untuk mengamati kejadian atau fenomena nyata yang tidak ada pada teori. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang kedua itu dengan saya sendiri. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Pendekatan dalam perumusan teori akuntansi dalam literatur dikenal beberapa perbedaan dalam merumuskan teori akuntansi. Nah, di sini ada pendekatan informal yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Nah, dalam metode ini, teori akuntansi didasarkan pada keadaan dan praktik di lapangan. Di sini yang menjadi pertimbangan adalah hal-hal apa yang berguna atau menyelesaikan persoalan secara praktis. Menurut pendekatan ini, prinsip akuntansi yang dipakai adalah didasarkan pada kegunaan bagi para pemakai laporan keuangan dan relevansinya dengan proses pengambilan keputusan. Adapun pendekatan informal yang kedua adalah otoriter. Nah, apa itu otoriter? Otoriter dalam metode ini yang merumuskan teori akuntansi adalah organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur pihak praktik akuntansi. Biasanya organisasi profesi ini tetap memperhatikan aspek praktis dan pragmatis yang ada di pendekatan teori akuntansi yang pertama tadi.
Adapun pendekatan teori akuntansi yang kedua selain informal adalah teoritis. Nah, di pendekatan teori akuntansi ini di bagian teoritis itu ada dibagi beberapa juga. Yang pertama adalah deduktif. Apa itu deduktif? Nah, dalam metode deduktif ini, perumusan teori dimulai dari perumusan dalil dasar akuntansi atau postulat dan prinsip akuntansi. Dan selanjutnya dari rumusan dasar ini diambil kesimpulan logis tentang teori akuntansi mengenai hal yang dipersoalkan. Jadi tentang teori akuntansi mengenai hal yang dipersoalkan, dalil umum kepada dalil khusus. Adapun yang kedua adalah induktif. Nah, apa itu induktif? Dalam metode ini, penyusunan teori akuntansi didasarkan pada beberapa observasi dan pengukuran khusus dan akhirnya dari berbagai sampel dirumuskan fenomena yang seragam atau berulang atau informasi akuntansi dan diambil kesimpulan umum. Adapun yang ketiga adalah etika. Nah, apa itu etika? Dalam pendekatan perumusan teori akuntansi ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, pemikiran, dan kebenaran. Patilo menyebutkan dalam metode ini standar dasarnya etika, metodenya logis dan coherence, dan pengujian terakhir atas rumusan teorinya didasarkan pada penerapannya di lapangan. Jadi sebenarnya dimensi yang diutamakan dalam perumusan teori itu diutamakan dari sudut etikanya, tanpa menyebut bahwa pendekatan lain tidak beretika. Nah, yang keempat itu sosiologis. Dalam pendekatan ini, yang menjadi perhatian utama dalam akuntansi, jadi menjadi perhatian bukan pemakai langsung akuntansi, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan inilah sebagai embrio socio-economic accounting atau social responsibility accounting. Pendekatan ini seolah merupakan peluasan dari konsep etik di mana yang menjadi fokus perhatian adalah kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan saja pemiliknya. Menurut konsep sosiologis ini, prinsip akuntansi dinilai dari penerimaan dari seluruh pihak terhadap laporan keuangan, khusus yang melaporkan tentang dampak perusahaan terhadap masyarakat. Akuntansi dalam model ini harus dapat memberikan pertimbangan dalam pengambil kesimpulan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan adapun yang kelima adalah makroekonomi. Pendekatan ekonomi dalam perumusan teori akuntansi menekankan pada kontrol perilaku indikator makroekonomi atau general economic welfare yang menghasilkan perumusan teknik akuntansi. Demikian, dalam pemilihan teknik akuntansi didasarkan pada dampaknya pada ekonomi nasional. Misalnya teknik LIFO. Nah, ini misalnya teknik LIFO lebih menarik daripada FIFO, masa inflasi. Nah, dari pendekatan ini dapat disimpulkan sebagai bisa kita katakan kebijakan akuntansi harus dapat menggambarkan realitas ekonomi. Pilihan terhadap teknik akuntansi harus tergantung pada konsekuensi ekonomis. Nah, yang ketiga akan dilanjutkan oleh kawan kita yang bernama Vivi Safitri. Dengan beliau saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Vivi Safitri akan menjelaskan materi tentang perumusan teori akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1991, seorang ahli akuntansi bernama Belkau menganjurkan bahwa setiap negara harus memiliki teori akuntansinya sendiri, termasuk Indonesia. Karena menurutnya, teori akuntansi harus lahir dari kondisi, lingkungan, situasi ekonomi, dan sosial dari suatu negara yang tentunya akan berbeda dengan kondisi negara lain. Akibatnya, kita tidak akan tepat jika menggunakan teori akuntansi yang berasal dari negara lain. Namun,
sampai saat ini masih saja tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika dari IASC atau IFRS sebagai dasar pedoman dalam pengembangan akuntansi di Indonesia. Dari penjelasan materi kami, dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi adalah suatu landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara rasional, etis, dan ilmiah untuk dipertanggungjawabkan. Dari berbagai pendapat dan praktik, Belkau dan Godfrey mengemukakan dalam literatur dikenal beberapa metode perumusan akuntansi, yaitu metode deskriptif, psikologikal pragmatik, metode normatif, metode positif, dan dalam literatur dikenal beberapa pendekatan dalam merumuskan teori akuntansi, yaitu pendekatan informal yang dibagi dalam pragmatis, praktis, non-teoritis, dan otoriter, serta pendekatan teoritis yakni deduktif, induktif, sosiologis, etik, dan makroekonomi. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.